Bentar, bukankah kalau di masjid ada yang bilang nih, di masjid juga ada yang ngomong agama-agama lain? Artinya kan kadang-kadang kan ini seperti itu. Apakah nggak sama dengan ilustrasi yang tadi teriak-teriak di tempat parkir? Di masjid ngomongin agama lain maksudnya? Misalnya, hati-hati dengan ini, bahwa ini yang benar ini, jangan sampai, misalnya begitu kan. Kalau di masjid, memang tempatnya kan. Tapi kan ada speakernya, Mas. Dan Ya. orang lain kedengaran, gitu misalnya gitu. Ya, Ini kritik ya, ada kritik macam itu ya? Itu kan karena kita di sini tempat mayoritas. Oh, oke. Ya, maklum dikit dong kalau mayoritas. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi video wawancara Dondy Tan dengan wartawan CNN Indonesia. Kita akan lihat standar ganda yang dilakukan Dondy Tan. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Kenapa kita juga melakukan hal seperti ini pada zaman sekarang? Karena di Indonesia ini sudah ada aturan penyebaran agama. Ya, SKB 2 Menteri nomor 1 tahun 79. Diatur bagaimana aturan untuk pensiaran agama. Di bab 4 diatur, nggak boleh door to door, nggak boleh bagi-bagi pamflet, brosur, nggak boleh bagi-bagi sembako, ya. Itu hal-hal sudah dilarang dan ada sanksinya. Tetapi masih banyak yang melakukan di lapangan. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama pernyataan Dondy Tan bahwa kegiatan misionaris dengan mengajak orang yang sudah beragama dilarang oleh undang-undang. Tetapi menariknya, Dondy Tan tidak ngaca, atau lupa ngaca, atau tidak ada kaca. Padahal dalam agamanya sendiri memerintahkan untuk berdakwah. Apakah dakwahnya terbatas pada yang tidak beragama? Tentu saja tidak. Yang harus didakwai adalah semua orang. Seperti yang dikatakan sendiri oleh Dondy Tan berikut. Terus kita cuman begini-gini aja, jangan dong. Kita dakwah yuk, gitu. Kita kasih tahu manusia-manusia yang belum muslim. Nggak usah jauh-jauh. Keluarga kita, keluarga inti, teman-teman kita, saudara kita, baru orang umum. Kenapa kita harus berdakwah kepada mereka? Kita sebagai manusia ciptaan Allah SWT yang kita selalu sebut Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kita ikut andil gitu dalam mewujudkan Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah SWT. Allah SWT sudah Maha Pengasih. Pengasih kepada siapa? Kepada semua manusia. Semua manusia adalah ciptaannya, ya kan? Kita sudah dengarkan bersama bagaimana Dondy Tan mengatakan kita kasih tahu manusia-manusia yang belum muslim. Siapa manusia-manusia yang belum muslim? Tentu saja orang-orang agama lain dan orang yang tidak beragama. Tujuannya agar menjadi rahmatan lil alamin. Jika Dondy Tan menjalankan perintah agamanya, dia juga akan sama seperti para misionaris Kristen. Pertanyaan kita adalah, lalu apa bedanya? Apakah hukum negara kita tidak berlaku bagi Dondy Tan? Dan hanya berlaku bagi Kristen? Tentu saja hukum itu berlaku kepada semua warga negara Indonesia. Kita nonton nggak video, ada ya misionaris bule teriak-teriak di lapangan parkir PGC Mall. Atau pernah di Tanah Abang. Di lapangan parkir, panas-panas apa, siang bolong gitu, teriak-teriak, mengajak orang bertobat untuk masuk agama dia. Oh, pelanggaran itu jelas. Itu udah pelanggaran di tempat umum itu ya. Ada yang menerjemahkan. Nanti ada lagi di kota lain begitu. Itu baru salah satu bentuk. Nanti ada lagi yang ketok-ketok pintu, door to door. Ya, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kami ingin memberikan atau menawarkan kabar baik, berita keselamatan, brosur, ngajak ngobrol. Ujung-ujungnya mengajak mereka untuk masuk agama mereka. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Tadi Dondy katakan bahwa mengajak orang yang sudah beragama melanggar hukum. Lalu target dakwah Islam kemana? Apakah bukan ke orang di luar Islam? Mari kita tanya Dondy Tan sendiri aja. Siapa saja yang diajak masuk Islam? Setelah ini kan sudah menjadi muslim. Iya. Kita dakwah sama-sama. Insya Allah. Kita ajak apa namanya? Itu PR kita buat ajak saya. ya siapa saja yang mendengar dakwah kita, baik itu yang muslim maupun yang non muslim, untuk kembali ke Islam. Itu aja sebenarnya sih. Siap.
Antum dakwahi orang-orang di kampung sana yang tidak sekolah pakai ilmu. Tadi tidak masuk akal dia itu. Ditolak sama dia. Kenapa? Tidak sekolah dia. Tapi kalau datang bawa sembako, diterima sama dia. Nggak boleh bagi-bagi sembako, ya. Itu hal-hal sudah dilarang dan ada sanksinya. Tapi kalau datang bawa sembako, diterima sama dia. Nah, saya dakwah dokter ke NTT, rame-rame orang tua di sana menyerahkan ke saya anaknya untuk diislamkan. Ayah ibunya Katolik, anaknya disuruh masuk Islam. Kenapa? Karena metode dakwah saya mengikuti Quran tadi. Oh, dulu waktu di Kristen begitu juga caranya. Cuma saya pindahkan ke Islam. Bagus itu. Teriak-teriak, mengajak orang bertobat untuk masuk agama dia. Oh, pelanggaran itu jelas. Itu udah pelanggaran. Di tempat umum itu ya. Ada yang menerjemahkan. Nanti ada lagi di kota lain begitu. Saya pergi ke NTT itu bawa menteng banyak saya uang. Saya kalau ke NTT bawa uang banyak saya. Karena saya suka nolong orang-orang di sana. Oh, tidak ada air, saya bangunkan dia sarana air. Oh, Islam begitu ya? Iya. Kita sudah dengarkan bersama, Dondi Tan dalam dakwahnya mengajak orang yang sudah beragama juga. Dan kegiatan dakwah seperti ini juga dilakukan oleh ustadz lain, seperti Ustadz Nababan. Pertanyaan kita adalah, apakah ini tidak disebut pelanggaran? Bentar, bukankah kalau di masjid ada yang bilang nih, di masjid juga ada yang ngomong agama-agama lain, artinya kan kadang-kadang kan ini seperti itu. Apakah nggak sama dengan ilustrasi yang tadi teriak-teriak di tempat parkir? Di masjid ngomongin agama lain maksudnya? Misalnya, hati-hati dengan ini, bahwa ini yang benar ini, jangan sampai, misalnya begitu kan. Kalau di masjid, memang tempatnya kan. Tapi kan ada speakernya, Mas. Dan Ya. orang lain kedengaran, itu misalnya gitu. Ya, Ini kritik ya, ada kritik macam itu ya? Itu kan karena kita di sini tempat mayoritas. Oh, oke. Ya, maklum dikit dong kalau mayoritas. Kita baru saksikan pertanyaan yang tidak diduga oleh Dondi Tan. Ketika standar yang sama terjadi pada umat Islam. Dengan tidak malunya, Dondi Tan menjawab, kalau mayoritas dimaklumin. Ini yang membuat saya bingung. Tadi dia bicara soal hukum, tapi di saat tindakan yang sama dilakukan kelompoknya, dia sembunyi di belakang mayoritas. Pertanyaan kita adalah, apakah negara ini negara hukum atau negara mayoritas? Apakah maksudnya, mayoritas boleh berdakwah dengan sembako ke agama lain, tapi kalau agama lain tidak boleh, alasannya karena mereka minoritas. Katanya, sesuai undang-undang, kita tidak boleh mengajak orang yang sudah beragama. Tapi, kalau gunakan standar yang sama, pendakwa Muslim juga mengajak orang yang sudah beragama. Apakah itu bukan pelanggaran? Menurut saya undang-undang tadi sudah dilanggar oleh umat Kristen dan Islam. Karena kedua agama ini adalah agama misi. Artinya dalam konteks ini kita tahu bahwa di negeri kita adalah sebuah negara Pancasila di mana agama menjadi nilai utama. Agama menjadi nilai utama. Dan kita sadari bahwa di Indonesia ini banyak agama. Konsekuensi dari banyak agama adalah terjadinya interaksi, tidak bisa dihindari, interaksi, saling berupaya untuk mempengaruhi, mengajak, dan sebagainya. Dan ini tentu sebuah kegiatan, sebuah aktivitas yang tidak bisa dan tidak boleh dilarang. Jadi menyampaikan kebenaran agama dari seseorang yang beragama kepada orang lain, walaupun juga sudah beragama, seharusnya tidak dilarang. Kenapa? Karena ini perintah agama. Sedangkan negara kita memberikan kebebasan untuk beragama dan tentunya menjalankan agamanya. Salah satu bentuk menjalankan agamanya adalah menyampaikan agamanya kepada orang lain. Berdakwah. Tidak peduli agama apapun, mereka punya tugas. Ditugaskan oleh agamanya untuk menyampaikan dakwah itu atau menyampaikan agamanya. Ya, di dalam agama Islam seperti misalkan tertera dalam surat Ali Imran kalau tidak salah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika, sampaikan kebenaran dari Tuhan itu. Di dalam hadis balighu anni walau ayah. Sampaikan walaupun sekedar satu ayat apa yang kamu dapatkan dariku itu. Jadi ini perintah. Di dalam misalkan dalam agama Kristen jadikanlah semua bangsa itu muridku. Misalkan kalau nggak salah di Injil Matius. Jadi semua agama itu mengajarkan, memerintahkan pada masyarakat pemeluknya untuk menyampaikan agamanya atau menyebarluaskan agamanya. Oleh karena itu di sebuah negara yang Pancasila ini, maka seyogianya dan semestinya, selayaknya yang namanya saling menyampaikan kebenaran, hal yang harus diberi ruang untuk kebebasan. Karena jika tidak, berarti tidak bisa menjalankan perintah agamanya dong. Nah,
berangkat dari sini maka kan gitu ya, berangkat dari sini maka seharusnya yang harus dimunculkan adalah bagaimana agar dalam menyampaikan saling ajaan tadi ya, itu lalu ada semacam katakanlah kode etik normatif untuk mengaturnya agar dalam menyampaikan tadi tidak menimbulkan sesuatu yang tidak kita harapkan. Tetapi jangan sampai melarang menyampaikannya. Nah, Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Don Di Tan. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati.